Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Lab DA4. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan UAS yang telah kami buat. Nah, sebelum masuk ke UASnya, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri Muhammad Fikri Akbar Simatupang dengan NIM 1914018080. Selanjutnya silakan Edo. Baik, nama saya Muhammad Ridho Harahap dengan NIM 1914018089. Selanjutnya Arsen silakan. Baik, perkenalkan nama saya Arsan Marcelino Simanihuruk, NIM 1914010095. Ya, selanjutnya Calvin, silakan. Ya, nama saya Calvin dengan NIM 191401098. Dan terakhir Fatur, silakan. Nama saya Fatur Rahman dengan NIM 1914-01140. Oke, baiklah. Setelah memperkenalkan diri, maka langsung saja masuk ke soal pertama, bagian A, yang akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Fatur Rahman. Silakan, Fatur. MST atau kepanjangannya adalah Minimum Spanning Tree atau juga bisa disebut pohon rentang minimum ataupun pohon rentang berbobot minimum. MST adalah himpunan bagian dari himpunan garis-garis atau edge, suatu graf berbobot tak berarah yang menghubungkan semua titik tanpa membentuk siklus dengan total bobot minimum. Dengan kata lain, ini adalah pohon rentang yang total bobotnya minimum. Selanjutnya, nah ini ada pengaplikasian MST pada UAS kami, yaitu seorang mahasiswa Universitas Sumatera Utara bernama Topan ingin menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik dengan bermerek Tesla dari Fasilkom TI menuju ke Fakultas Pertanian untuk mempopulerkan Go Green. Untuk menuju ke sana terdapat banyak jalan yang dimana jalan tersebut memiliki masing-masing tingkat kemacetan dan hambatan tertentu. Maka dari itu, Topan berinisiatif untuk menggunakan metode minimum spanning tree untuk menuju Fakultas Pertanian. Ini adalah rancangan graf minimum spanning tree yang disusun oleh Topan. Penjelasan selanjutnya untuk graf dan MST akan disampaikan oleh teman saya, Fikri. Oke, baiklah. Terima kasih, Fatur. Bisa dilanjut slide-nya. Oke, jadi untuk penyelesaian dari minimum spanning tree ini, nah maka yang pertama sekali kan sudah dibuat titik-titik dari A sampai dengan N, ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. Dengan nilai yang sudah diberikan juga. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan mengambil nilai penghubung antara dua titik. Jadi misalnya A dan D adalah nilainya 5. Misalnya juga C dan E nilainya 31. Nah, maka setelah diambil nilai dari penghubung antara kedua titik, nah, di situ akan langsung diurutkan saja ke yang paling besar. Nah, jadi nilai paling besar yang diambil pertama sekali. Nah, ditaruh di bagian atas. Nah, selanjutnya nilai terkecil kedua, sampai nilai terkecil terakhir, yaitu AD. Nah, setelah tidak ada lagi nilai yang paling kecil selain 5, nah maka kita bisa langsung saja menjalankan MST-nya atau mencari minimum spanning tree-nya. Ya, bisa dilanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini untuk cara selanjutnya adalah dengan menyeleksi garis penghubung antara dua titik. Nah, dengan syarat adalah masih ada penghubung antara kedua titik tersebut. Nah, jadi misalnya C dan E, ini kan nilai paling besar. Nah, kita cari tahu dulu apakah ada jarak yang titik lain yang bisa menghubungkan antara kedua titik ini, C dan E ini. Nah, jika ada maka garisnya bisa dihapus. Nah, kalau kita lihat dari sini, antara C dan E,
dia masih bisa terhubung dengan cara C ke M ke G ke F ke E. Nah, itu masih bisa terhubung. Jadi kita bisa hapus langsung. Ya, lanjut. Nah, garis C ke E langsung saja kita hapus dan nilainya juga kita hapus. Nah, di sini di bagian daftar nilainya di sini dimerahkan di paling kiri. Oke, selanjutnya kita cek nilai yang kedua yaitu DF sama dengan 19. Nah, kalau kita lihat di sini masih sama, masih ada yang bisa menghubungkan antara D ke F. Nah, kalau kita lihat di sini D ke F bisa terhubung dengan cara DL, LN, dan terakhir NF. Masih bisa terhubung. Nah, bisa dilanjut lagi. Oke, nah DF juga udah kita hapus. Selanjutnya kita menuju ke GI. Ya. Untuk GI ini bisa kita merahin juga atau bisa kita hapus karena memang masih ada juga penghubung antara GI tersebut. Nah, kita bisa menghubungkannya dari GN, NL, LA, AI. Oke, ya bisa lanjut lagi. Ya, masih sama, masih bisa dihapus. Nah, ini bisa langsung kita hapus. Nah, terus untuk BI juga bisa kita hapus. Ya, lanjut lagi. Nah, GH bisa kita hapus, masih bisa terhubung ya. Dari GM dan MH bisa lanjut lagi. Nah, ini MG ya, GM. Nah, untuk GM ini dia tidak bisa karena tidak ada titik lain yang bisa menghubungkannya. Oke, lanjut lagi. FG ini masih bisa dihapus ya, masih bisa terhubung GNNF. Lanjut lagi. Ini CH nah, ini nggak bisa ya, karena ini masih bisa dari CM MH. Jadi masih bisa kita hapus. Oke. Nah, mungkin ya. Ya, selanjutnya Mungkin itu saja selanjutnya dijelaskan oleh Arsen, silakan. yang CM ya. Oke. Jadi untuk selanjutnya ada CM masih bisa. CM itu tidak bisa dihapus karena cuma itu jalannya. EF bisa dihapus karena masih ada hubungannya ke J, jadi masih bisa ada jalannya. Untuk GN tidak bisa dihapus. AM juga, PK juga, EJ juga nggak bisa dihapus. D juga nggak bisa dihapus. AI juga nggak bisa dihapus. FN nggak bisa dihapus. Nah, ini dia yang terakhir yang bisa dihapus, yaitu DL. DL itu yang 8 ya. Jadi karena masih ada yang menghubungkannya, jadi dia bisa dihapus. Nah, untuk sisanya itu semua sudah tidak bisa lagi dihapus karena tidak ada lagi jalan untuk masing-masingnya. Nah, kesimpulannya dapat disampaikan oleh teman saya Fatur. Silakan Fatur. Nah, ini adalah kesimpulan sebelum menggunakan MST minimum spanning tree dan sudah memakai MST. Selanjutnya. Ya, untuk selanjutnya data compression. Data compression ini akan dijelaskan oleh teman saya Calvin dan juga Rido. Pertama dari saya itu soal kedua adalah data compression atau konversi data adalah pemanfaatan data dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk mengecilkan keperluan ruangan penyimpanan sehingga lebih efisien dalam menyimpan atau mempersingkat waktu pertukaran data. Ya, slide berikutnya, Sen. Ya, di sini untuk string yang kami gunakan untuk konversi data adalah nama-nama dari anggota kelompok. Yang pertama ada FIK, lalu spasi EDO, spasi ARS, spasi CAL, spasi FAT. Berikut adalah tabel dari data sebelum dikompresi. Untuk F memiliki frekuensi 2 dengan ASCII code sebagai berikut dengan bit 8. Lalu bit kali frekuensi sama dengan 16. Untuk I frekuensinya 1
dan bitnya 8. Lalu bit kali frekuensi 8. Untuk K, frekuensi 1, bit 8. Bit kali frekuensi 8. Untuk spasi atau space, frekuensinya ada 4. Lalu bitnya 8. Lalu bit kali frekuensi 32. Dan seterusnya. Totalnya adalah 160. Ya, slide berikutnya, Sen. Berikut adalah tabel dari data yang telah dikompresi. Untuk char F, di mana frekuensi adalah 2. Menggunakan NTEC dense code atau ETDC 100. Lalu bitnya adalah 3. Hasilnya adalah 6. Lalu I dengan frekuensi 1, ETDC 101, bit 3. Lalu hasilnya 3. Dan K, frekuensi 1, bit 110, ETDC 110, bit 3, hasilnya ada 3, dan seterusnya. Hingga total dari semua bit adalah 96. Ya, slide berikutnya, Sen. Berikut adalah urutan string yang telah terkompresi dari FIK, spasi EDO, spasi ARS, spasi TAL, spasi FAT. Ya, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya, itu. Oke, baik. Nah, setelah dari string-string yang tadi itu sudah dikompresi, maka ini hasilnya. Pertama, encode-nya itu harus sama dengan 8 bit. Nah, jadi karena encode 8 bit, jadi hasil dari kompresi itu harus dibagi 8. Nah, 96 itu dibagi 8 sama dengan 12. Jadi kan nggak ada sisanya. Nah, karena tidak ada sisanya, maka padding bit tidak digunakan. Nah, karena padding bit tidak digunakan, maka flag bit tidak digunakan. Maka hasil kompresinya seperti ini: 100, 111, 110, 111 hingga 0101 0. Ini untuk hasilnya. Next. Nah, sekarang kita akan menganalisis algoritma NTEC dense code ini. Yang pertama adalah CR, yaitu compression ratio. Nah, dari rumusnya itu CR itu sama dengan ukuran bit sebelum dikompresi. Tadi 160 dibagi ukuran bit setelah dikompresi 96. 160 dibagi 96, hasilnya 1,67. Jadi dari hasil dari kompresi ini ada sebesar 1,67, rasionya diperkecil. Lanjut. Nah, untuk space saving, artinya dari ruang yang dikosongkan itu rumusnya 1 dikurang ukuran bit setelah dikompresi dibagi ukuran bit sebelum dikompresi dikali 100%. 1 dikurang 96 per 160 dikali 160. 96 dibagi 160 itu ada 0,6. Jadi 1 dikurang 0,6, 0,4 dikali 100. Nah, jadi space saving itu ada 40% ruang yang udah disimpan. Oke, lanjut. Nah, untuk bitrate-nya itu rumusnya jumlah bit terkompresi dibagi jumlah jenis karakter. Jumlah bit terkompresinya ada 96, terus jumlah jenis karakternya tadi ada 14 jenis karakter. Terus dibagi nih 96 dibagi 14. Jadi bitrate-nya itu 6,857 bit per char. Nah, itu hasil dari kompresi dari yang NTEC dense code. Oke, next. Oke, mungkin sudah selesai. Saya kembalikan ke Fikri selaku moderator. Oke, baiklah, itu saja untuk presentasi UAS dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.